Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita akan mulai pelajarannya ya. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Oke. Alam Asy Syuara, ada Adelia Nirmalasari. Oke. Riki Pratama, ada. Jangan ribut ya, Ibu mau mengabsen, nanti kalau nggak kedengaran namanya akan Ibu alpa. Sinta Febriana, Zelinda, Rosi. Oke, semuanya hadir ya. Oke, kita langsung mulai ya pelajarannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, jadi kita akan belajar tentang bagaimana masyarakat Indonesia pada masa praaksara itu hidup, bagaimana mereka itu mempertahankan hidup mereka, dan lain-lain. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam dan kita membahas lebih dalam materinya, subtema atau hal-hal apa aja yang mau kita pelajari di bab ini. Yang pertama adalah definisi dari praaksara dan proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang kedua itu tentang manusia purba. Dan yang ketiga itu tentang nenek moyang bangsa Indonesia atau asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang keempat adalah perkembangan kehidupan masa praaksara. Dan yang terakhir adalah hasil dan nilai kebudayaan dari masa praaksara. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep dasar praaksara, mampu menganalisis proses terbentuknya Kepulauan Indonesia, dan juga mampu menganalisis jenis-jenis manusia purba dengan baik. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, kita langsung mulai ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah definisi tentang praaksara. Ada yang tahu di sini apa maksud atau apa pengertian dari praaksara? Ada yang mau mencoba menjawab? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita bahas bersama-sama ya. Oke. Definisi praaksara. Praaksara sendiri diartikan dalam berbagai bahasa. Yang pertama itu definisi menurut bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris, masa praaksara juga disebut prehistory. Coba sebutkan prehistory. Ya, bagus. Nah, prehistory sendiri memiliki arti yaitu dari kata pre dan history. Jadi arti dari prehistory adalah sebelum sejarah. Nah, sebelum adanya sejarah itu yang akan kita pelajari pada materi yang pertama ini. Jadi, selain itu, praaksara juga memiliki definisi lain atau pengertian lain. Kalian bisa baca, yaitu masa praaksara juga disebut nirleka. Nah, nirleka ini juga terbagi dalam dua kata, yaitu nir dan leka. Nir sendiri artinya adalah tidak atau tidak ada, dan leka adalah tulisan. Nah, jadi masa nirleka atau praaksara berarti masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan, ya. Nah, jadi manusia yang hidup sebelum mengenal tulisan itulah manusia purba yang hidup pada zaman yang baru kita bahas tadi, yaitu nirleka atau prehistory. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi yang digunakan. Nah, maksud dari metodologi ini adalah cara-cara untuk mengetahui apakah manusia ini hidup di zaman purba atau manusia ini sudah hidup di kala atau di zaman manusia itu sudah mengenal tulisan. Yang pertama itu kita memerlukan ilmu arkeologi. Nah, arkeologi ini adalah ilmu yang membahas tentang
peninggalan-peninggalan sejarah seperti itu. Dan selanjutnya itu ada ilmu geologi. Nah, ilmu geologi sendiri itu adalah ilmu yang basicnya itu seperti untuk mengetahui usia batu, mengetahui intinya tuh tentang bumi gitu ya. Yang selanjutnya adalah ilmu biologi. Nah, ilmu biologi ini digunakan dalam sejarah untuk menganalisis seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang belum paham tentang definisi apa itu praksara? Sudah? Ibu ulangi sekali lagi ya. Praksara itu adalah masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan ya. Secara singkatnya seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang periodisasi masa praksara. Sebelum kita membahas, Ibu mau tanya, apa sih pentingnya kita mempelajari atau membahas tentang periodisasi? Atau di sini ada yang belum paham apa itu periodisasi? Ya, pembagian waktu. Yang lainnya? Pembagian masa, sama saja. Ya, jadi dalam sejarah itu sangat penting kita untuk mempelajari atau mengenal yang namanya periodisasi. Manfaatnya atau gunanya itu agar lebih mudah. Oh, zaman ini seperti ini, zaman ini, periode ini seperti itu ya. Jadinya tuh kita lebih mudah untuk membedah kehidupan atau membedah segala sesuatu tuh permasalahannya seperti itu. Nah, periodisasi dalam masa praksara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan geologi, yang kedua itu berdasarkan arkeologi. Berdasarkan geologi itu atau definisinya itu mengacu pada evolusi bumi gitu ya. Jadi kita melihat periodisasi itu berdasarkan apa yang terjadi selama masa evolusi bumi. Berdasarkan geologi itu ada beberapa periode. Yang pertama zaman Azoikum, yang kedua itu zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang terakhir itu zaman Neozoikum. Nah, zaman Azoikum itu, di sini bumi itu masih kosong, masih belum ada hewan maupun tumbuhan, benar-benar masih kosong. Di zaman selanjutnya yaitu zaman Paleozoikum, zaman ini juga dikenal sebagai zaman yang tertua gitu ya pada masa manusia purba. Kalian bisa sambil membaca buku kalian, di sana juga banyak informasi tentang periodisasi masa praksara. Lalu pada zaman selanjutnya Mesozoikum itu juga sudah mulai banyak jenis tumbuhan dan hewan ya. Dan selanjutnya itu adalah periodisasi berdasarkan arkeologi. Nah, berdasarkan arkeologi ini mengacu pada teknologi purba atau hasil-hasil temuan dari para peneliti arkeologi. Contohnya penemuan arkeologi ini seperti artefak ataupun misalnya candi-candi, itu merupakan salah satu contoh dari penemuan arkeologi. Nah, di sini juga ada beberapa pembagian zaman. Ada zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, Neozoikum, Megalitikum, maksudnya Neolitikum, zaman Megalitikum, dan juga zaman logam. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan mempersilahkan kalian membaca tentang periodisasi ini. Silakan kalian baca, Ibu akan beri waktu selama 10 menit. Oke, waktu membaca bukunya udah selesai. Ada yang mau ditanyakan tentang periodisasi masa praksara atau pembagian zaman di masa praksara? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih belum paham? Oke, paham ya sampai sini ya. Selanjutnya itu kita akan membahas proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Bagaimana sih bumi itu melakukan evolusi sehingga terbentuklah yang kita kenal sekarang, ada benua Amerika, benua Asia, benua Eropa, dan lain-lain.
Untuk itu, Ibu akan mempersilahkan kalian harus mengamati satu video yang akan Ibu tampilkan. Video ini berisi tentang teori Big Bang, ya. Oke, videonya sudah selesai. Bagaimana tadi? Ada yang bisa menyimpulkan inti dari video yang baru saja Ibu tayangkan? Iya, Ricky, silakan. Oke, ada yang lainnya? Ya, Zelinda mau menyimpulkan? Ya, benar. Proses terbentuknya permukaan bumi. Nah, disitulah bagaimana alam semesta ini terbentuk gitu ya. Alam semesta ini merupakan hasil dari ledakan yang disebut Big Bang. Nah, selanjutnya, tidak sampai situ. Ini Big Bang ini udah selesai ya. Ledakan besar ini udah selesai, udah terbentuk bumi, tapi bumi di situ masih sangat kosong. Ya, masih belum ada apa-apanya gitu. Permukaan bumi pun itu masih dalam satu gitu. Maksudnya itu kalau sekarang kan sudah terbagi menjadi benua Amerika, benua Asia. Kalau dulu itu enggak. Dulu itu masih satu benua. Jadi semua benua yang kita tahu saat ini itu masih menyatu menjadi satu gitu loh. Masih satu. Jadi kayak dulu mau ke Amerika, Amerika itu masih satu gitu, sama Asia, sama Australia itu satu. Tapi berjalannya evolusi, benua ini tuh semakin terpisah gitu loh. Terpisah, membentuk benua satu yang lain seperti itu ya. Nah, ini Ibu akan tampilkan bagaimana proses terbentuknya atau bagaimana adanya benua-benua yang saat ini kita tahu. Ini videonya tentang proses terjadinya atau proses terbentuknya benua. Oke, kalian amati dulu videonya, nanti akan Ibu beri pertanyaan. Oke, udah ya. Tadi udah nonton video tentang terbentuknya benua. Nah, Ibu mau tanya, tadi di awal video itu ada disebut satu nama. Ya, kalian harus ingat lagi. Apa nama benua pertama kali? Ya, benua yang nyatu itu loh, apa namanya? Ada yang bisa menjawab? Ya, kalian harus ingat-ingat ya. Apa nama benua pertama kali? Ya, Rosi mau menjawab? Masih kurang tepat, tapi mirip-mirip ya. Jawabannya seperti itu. Mirip-mirip namanya. Iya, Alam? Ya, benar ya. Namanya itu adalah benua Pangea. Jadi, sebelum ada benua Australia, Asia, dan lain-lain, itu hanya ada satu benua. Namanya itu benua Pangea. Nah, setelah itu semakin bumi ini semakin berevolusi, akhirnya terbentuklah benua-benua yang kita kenal saat ini. Seperti itu ya. Baik, karena waktunya sudah mepet ya, sudah mau habis. Jadi kita udahi dulu pelajarannya hari ini. Sampai sini dulu. Terus untuk tugas minggu depan kalian harus membaca ya, membaca bukunya. Karena minggu depan akan Ibu tanyain lagi. Nah, untuk tugas hari ini, Ibu sudah menyiapkan beberapa soal evaluasi, itu berupa uraian. Kalian itu bisa mengerjakannya dari Google Form dan Ibu kasih waktu 60 menit. Siapa yang telat mengumpulkan dari 60 menit itu akan mengurangi jumlah poinnya gitu ya. Kalian harus mengisi semua, wajib mengisi semua ya. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu tutup pelajarannya hari ini, ada yang bisa merefleksikan atau memberikan pendapat tentang pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih untuk refleksinya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya tutup kelasnya hari ini. Jangan lupa tugasnya, jangan lupa mengerjakan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.